Perubahan individu karena belajar. Di kalangan para ahli psikologi terdapat keragaman dalam cara menjelaskan dan mendefinisikan tentang belajar. Namun demikian, baik secara eksplisit maupun implisit, pada akhirnya terdapat kesamaan maknanya, ialah bahwa dalam definisi maupun konsep belajar selalu menunjukkan kepada suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktek atau pengulangan tertentu. Perubahan itu mungkin merupakan suatu penemuan informasi atau penguasaan suatu keterampilan baru, mungkin juga bersifat penambahan informasi atau pengetahuan atau keterampilan yang telah ada. Bahkan mungkin pula merupakan reduksi atau menghilangkan sifat kepribadian tertentu yang tidak dikehendaki, misalnya kebiasaan merokok, ekspresi marah, dan sebagainya. Dari uraian di atas kita dapat mengidentifikasikan beberapa ciri perubahan yang merupakan ciri perilaku belajar. Di antaranya adalah yang pertama, perubahan itu intensional dalam arti pengalaman atau praktek atau latihan itu dengan disengaja dan disadari dilakukan, bukan secara kebetulan. Yang kedua, perubahan itu positif dalam arti sesuai seperti yang diharapkan atau kriteria keberhasilan baik dipandang dari segi siswa atau segi guru. Yang ketiga, perubahan itu efektif dalam arti pengaruh dan makna tertentu bagi pelajar yang bersangkutan serta fungsional dalam arti perubahan hasil belajar itu, setidaknya sampai batas tertentu. Yang keempat, belajar itu membawa perubahan. Yang kelima, perubahan itu pada pokoknya didapat dari kecakapan baru. Dan yang terakhir, perubahan itu terjadi karena usaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama, faktor yang berasal dari luar diri pelajar, yaitu faktor non-sosial seperti keadaan suhu, cuaca, waktu, dan alat yang digunakan. Faktor sosial yaitu faktor manusia, misalnya bahwa kehadiran orang lain pada saat akan membawa pengaruh pada kegiatan belajar. Yang kedua, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar. Faktor-faktor fisiologis yaitu keadaan jasmani. Keadaan jasmani yang segar akan lain pengaruhnya dengan jasmani yang tidak segar. Yang ketiga, faktor-faktor psikologis adalah hal-hal yang mendorong manusia untuk belajar, seperti yang dikatakan Arden and Fredson, yaitu adanya sifat ingin tahu, adanya sifat kreatif, adanya keinginan untuk mendapatkan simpati, adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan, adanya ganjaran atau hukuman sebagai hasil dari belajar itu, adanya keinginan mendapatkan rasa aman apabila menguasai pelajaran. Makna dan manifestasi perbuatan belajar. Hakikat dari perbuatan belajar adalah perubahan perilaku dan pribadi. Perubahan dalam konteks belajar itu bersifat fungsional atau struktural, material, behavioral, serta keseluruhan pribadi. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Belajar merupakan perubahan fungsional. Pendapat ini dikemukakan oleh penganut teori daya Fakulti Psikologi dan paham nativisme. Paham ini berpendirian bahwa jiwa manusia itu terdiri atas sejumlah fungsi-fungsi yang memiliki daya atau kemampuan tertentu, misalnya daya mengingat, daya berpikir, dan lain sebagainya. Agar daya-daya itu berlaku secara fungsional, maka harus dilatih. Maka dari itu dalam konteks ini, belajar adalah melatih daya. Jadi hasil belajar dalam bidang tertentu menurut teori ini akan dapat ditransferkan ke bidang-bidang lain. Teori ini kita temukan dalam teori kognitivisme. Dalam teori keseimbangannya yang disebut accommodation, dijelaskan bahwa struktur fungsi kognitif itu dapat berubah kalau individu berhadapan dengan hal-hal yang baru yang tidak dapat diorganisasikan ke dalam struktur yang telah ada. Dengan demikian, belajar dalam hal ini mengandung makna perubahan struktural. Belajar merupakan perkayaan materi dan perkayaan pola-pola perilaku baru. Pendapat ini dikemukakan oleh para penganut paham ilmu jiwa asosiasi, oleh John Locke dan Herbert. Lebih jauh lagi, paham empirisme. Paham ini berasumsi bahwa pada kelahirannya jiwa manusia, itu laksana bejana kosong yang harus diisi agar dapat berfungsi. Maka dalam konteks ini, belajar dapat diartikan sebagai suatu proses pengisian jiwa dengan pengetahuan-pengetahuan, pengalaman-pengalaman yang sebanyak-banyaknya melalui hafalan. Yang ketiga, belajar merupakan perubahan perilaku pribadi secara keseluruhan. Pendapat ini dikemukakan oleh para penganut paham jiwa Gestalt yang lebih jauh lagi bersumber pada paham organismik psikologi. Dalam konteks ini, belajar merupakan perilaku organisme sebagai totalitas yang bertujuan keseluruhan lebih penting daripada bagian-bagian. Dengan kata lain, meskipun hal yang dipelajari itu bersifat khusus, namun akan mempunyai makna bagi totalitas
pribadi individu yang bersangkutan. Bagaimana belajar itu terjadi? Kalau dikaitkan lagi dengan belajar mengajar sebagai suatu keseluruhan proses, maka dapatlah dikatakan bahwa seseorang mulai belajar kalau diawali dengan menciptakan situasi yang dapat menimbulkan keinginan atau kebutuhan dalam diri seseorang untuk memperoleh kecakapan baru. Teori-teori bagaimana belajar itu terjadi dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu teori molekular. Teori ini berpendapat bahwa perkembangan tingkah laku itu tergantung pada belajar. Golongan molekuler ini menggunakan introspeksi sebagai salah satu metode dalam psikologi, dan bahwa segala tingkah laku manusia terbentuk dari pengalaman-pengalaman individu atau karena latihan bertujuan historik. Teori yang kedua yaitu teori molar. Teori ini berpendapat bahwa yang primer adalah keseluruhan, misalnya sepeda itu lebih daripada sejumlah onderdil. Para penganut teori ini juga memakai metode introspeksi. Para penganut teori molar lebih menekankan pengalaman masa kini dalam tingkah laku manusia. Struktur dari problem yang dihadapi sekarang lebih menentukan bagaimana penyelesaian problem itu daripada pengalaman masa lampau. Jadi kesimpulannya, Islam memandang umat manusia sebagai makhluk yang dilahirkan dalam keadaan kosong, tidak berilmu, pengetahuan, akan tetapi Allah memberi potensi yang bersifat jasmaniah dan rohaniah untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Perubahan dan kemampuan untuk berubah merupakan batasan dan makna yang terkandung dalam belajar. Dengan kemampuan berubah itu, manusia secara bebas dapat mengeksplorasikan, memilih, dan menetapkan keputusan-keputusan penting untuk hidupnya. Ada dua faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelajar, misalnya keadaan cuaca, alat dalam belajar, dan manusia. Ada pula faktor yang berasal dari dalam diri pelajar, yaitu keadaan fisiologis dan psikologis. Kalau dikaitkan dengan belajar mengajar sebagai suatu keseluruhan proses, maka dapatlah dikatakan bahwa seseorang mulai belajar kalau diawali dengan menciptakan situasi yang dapat menimbulkan keinginan atau kebutuhan dalam diri seseorang untuk memperoleh kecakapan baru. Hakikat dari perbuatan belajar itu adalah perubahan perilaku dan pribadi.